Gua punya pertanyaan lagi guys. Berapa kali lu buka Rotten Tomatoes sebelum mutusin nonton film? Ayo, ngaku. Tenang, gue juga gitu kok. Bertahun-tahun malahan gue buka Rotten Tomatoes sebelum nonton film ya. Tapi gue ada pertanyaan lagi nih ya. Pernah nggak kalian nonton film, terus filmnya itu skornya 90-an di Rotten Tomatoes? Terus pas keluar bioskop, kalian cuma bilang, hah gitu doang nih filmnya? Dan pernah nggak nonton film yang skornya di Rotten Tomatoes cuma 40-an? Tapi sampai sekarang film itu justru adalah film kesayangan kalian. Masalahnya tuh bukan berarti selera kalian yang jelek sih menurut gue ya. Yang bermasalah itu justru angkanya guys. Oleh karena itu hari ini gue bakal ngomongin langsung lah ya. Kita ulik langsung ya. Ada 3 film. Ini semuanya baru ya. Film tahun 2025 sampai tahun ini. Termasuk satu film yang skornya bikin gue ngira websitenya Rotten Tomatoes itu error. Kritikus ngasih 6 tapi penonton ngasih 99. 6 lawan 99, kok bisa anjir. Pertanyaan dasar dulu lah, menurut kalian skor Rotten Tomatoes itu sebenarnya apa sih? Kebanyakan orang, termasuk gua ya dulu, yang sangat polos ini, mengira skor Rotten Tomatoes itu nilai rata-rata. Kayak nilai rapor, semua kritikus kasih nilai, terus dibagi rata. Nah itu mah skornya di skorfilm.com ya. Ternyata salah guys. Rotten Tomatoes itu cuma ngitung satu hal guys. Dari semua kritikus, berapa persen yang bilang, ya filmnya oke kok. Gitu doang. Nggak peduli oke-nya itu seberapa gitu, segimana. Kritikus yang bilang, ini film terbaik dalam sejarah manusia. Dan kritikus yang bilang, filmnya lumayan lah, gak rugi-rugi amat gue nonton. Itu tuh dihitungnya sama aja. Biar gampang bayanginnya gini aja ya. Ada 2 warteg gitu kan. Misalkan warteg Bahari, 100 orang makan di situ. Semuanya bilang, ya enak sih, lumayan. Nggak ada yang komplain. Tapi nggak ada juga yang sampai motoin makanannya gitu. Saking enaknya, edan banget. Nggak ada. Tapi skor warteg Bahari berapa? 100. Terus ada warteg Karisma. 100 orang makan di sana, 40 orang bilang, anjir ini enak banget makan di sini. Gua mau balik lagi tiap hari ke sini. Asli. Tapi 60 sisanya bilang, aduh, nggak cocok ini mah di lidah gue makanannya. Jadi skor warteg Karisma berapa? 40 tetap. Cuman sekarang pertanyaannya adalah, warteg mana yang makanannya lebih enak? Nggak tahu kan? Angkanya nggak bisa jawab gitu kalau udah kayak gitu. Udah ke ranah yang lebih personal, susah. Soalnya angkanya cuman ngitung yang nggak komplain, bukan ngukur seberapa enak makan di sana. Gitu guys. Nah skor film juga persis kayak gitu ya. Bukan skor film anaknya Sinekrip tapi ya. Jadi film dengan skor 96 bisa jadi cuma film yang aman. Gak jelek, gak bikin marah siapa-siapa, tapi juga gak bikin siapa-siapa jatuh cinta juga sama film itu. Dan batas lulusnya cuma 60. Di atas 60 kan tomat merah ya, bagus lah kita anggap. Di bawah tomat busuk, ya jelek mungkin orang anggapnya. Sekarang kita lihat gimana masalah pertama ini malah jadi masalah yang paling besar, yang bikin kekacauan di dunia sinema. Kita langsung bahas aja ya kasus pertama gara-gara masalah ini. Asik. Yang baru-baru aja lah ya, film Captain America Brave New World tahun 2025. Skor kritikus 46, tomat busuk. Udah itu mah fix, karena di bawah 60 kan. Kata para kritikus otomatis udah mendingan gak usah nonton. Tapi skor penonton ya, di website yang sama, halaman yang sama itu cuma beda satu kolom kan. Kalau kalian lihat itu skornya 75. Kata penonton, seru kok, asik-asik aja nontonnya. Jadi mana nih yang bener? Dua-duanya benar guys, dua-duanya valid, tidak ada yang salah. Kritikus kan nyari film yang beda, yang baru gitu kan, yang sudah tidak diulang-ulang lagi kayak Marvel dulu-dulu. Sementara penonton kan bodo amat, bayar tiket buat 2 jam having fun sambil ngunyah popcorn, yang penting keluar terhibur gitu kan. Masalahnya ya itu, 2 angka itu kan ditaruhnya sebelahan ya. Yang satu bilang jangan nonton, yang satu bilang nonton. Terus lu percaya sama yang mana? Percaya mah sama Tuhan Yang Maha Esa aja lah guys ya, jangan sama angka. Tapi kalau kasus tadi masih masuk akal ya, ini nih kasus yang lebih absurd lagi ya. Bulan Februari 2026 ada rilis film dokumenter tentang Melania Trump. Judulnya adalah Melania. Anjing, kreatif banget bu. Skor kritikus waktu pertama rilis itu 6 dari 100. Itu bukan skor film lagi ya, itu mah skor ulangan yang gak belajar sama sekali. Tapi skor penontonnya lo tau berapa? 99. Anjing, jauh banget kan. Itu dulu ya pas pertama rilis. Kalau sekarang kalau gak salah skor kritikusnya udah naik jadi 10. Tetap aja tetap aja
masih jauh banget sama 99. Itu jadi jurang terlebar sepanjang sejarah Rotten Tomatoes katanya. Rekor itu asli, pecah rekornya. Terus otomatis lah rame, banyak yang nuduh skor penontonnya dipompa. Asik, istilahnya buzzernya Trump rame-rame kasih nilai bagus biar kelihatan filmnya dicintai. Sampai-sampai pihak Rotten Tomatoes itu bikin pernyataan resmi katanya ya, nggak ada kecurangan kok. Ini beneran ada buzzer. Gila emang ya kekuatan buzzer. Ngingetin gua kayak di negara apa gitu ya, yang buzzernya kuat-kuat. Entah apa. Tapi bener atau enggaknya kita nggak pernah tahu sih ya. Cuman ada pelajaran atau pesan moral yang bisa kita petik ya. Begitu sebuah angka dipakai buat perang, anjay, perang apapun nih, perang promosi, perang politik, perang antar fandom gitu kan. Angka itu udah bukan informasi lagi guys. Angka itu udah jadi alat perang. Aduh, gimana sih ini, kalian pada nggak nonton Dune ya? Dan yang paling rugi itu siapa? Ya kita lah. Kita ini orang biasa guys, yang lihat Rotten Tomatoes itu cuma pengen tahu ini film bagus atau enggak sih, worth it atau enggak sih gue beli tiketnya. Udah, selalu rakyat yang jadi korban. Tapi anyway, ada kasus lain juga ya. Kasus ketiga ini favorit gue nih, karena ini menarik. Filmnya Ari Aster yang terakhir ya, Eddington tahun 2025. Skor kritikus itu 69, skor penonton 66. Nah ini kalau ngeliat kayak gini kan pasti wah kompak nih, kritikus dan penonton setuju. Filmnya berarti apa? Lumayan. 6,9 mah ya lumayan lah kalau dirapor, bener gak sih? Tapi aslinya kalau kalian coba lihat review-reviewnya gitu ya di sana, ada kritikus yang bilang ini film Amerika terbaik tahun itu. Beneran asli. Ada juga yang bilang ini film berantakan, yang gak jelas mau ngomongin apa. Jadi gak ada tuh orang yang nonton Eddington gitu ya di bioskop Amerika di sana, terus pas keluar bilang filmnya gimana? 6,9 lah filmnya. Gak ada tuh. Yang ada cuma dua tipe. Yang pertama bilang ini film jenius, yang kedua bilang ini film apa anjing. Tapi pas dua kubu itu dimasukin ke mesin hitung-hitungannya Rotten Tomatoes, keluarnya angka 69. Angka yang sakral, angka yang bunyinya kayak ini film biasa aja sebenarnya. Intinya mah satu angka itu bisa bermakna banyak guys. Asli. Jadi jangan langsung percaya. Oke, mungkin sampai sini kalian mikir itu makan cuma 3 film ya, kebenaran aja. Sabar. Sekarang kita bakal lihat lagi yang lebih seram. Bukan filmnya satu-satu ya, tapi seluruh angkanya sekaligus. Jadi ada penelitian yang riset perkembangan angka di Rotten Tomatoes ya. Kalau nggak salah tahun 2009, kalau lu ambil semua film-film Hollywood yang rilis di bioskop Amerika pada saat itu, terus dirata-ratain skornya, hasilnya itu 46. Itu berarti masuk tomat busuk lah ya. Tapi 10 tahun kemudian, lu ulangi lagi proses yang tadi, rata-ratanya jadi 62. Tiba-tiba jadi tomat merah. Ingat kan batas lulusnya 60. Jadi dalam 10 tahun film rata-rata itu naik kelas, dari nggak lulus jadi lulus. Pertanyaannya makin absurd lagi, emang bisa ya film jadi sebagus itu dalam 10 tahun? Bisa sih, bisa jadi. Mungkin lu nontonnya dulu pas lagi nggak mood gitu ya, sekarang lebih mood, tapi kan itu hal yang jarang ya. Ya nggak tau lah, lu jawab aja lah sendiri ya, karena lu yang nonton film tiap hari. Tentu saja bukan gua, bukan yang punya website Rotten Tomatoes. Yang naik bukan kualitas filmnya, tapi yang naik angkanya, skornya menggendut. Kayak nilai rapor yang tiba-tiba bagus semua. Bukan karena muridnya makin pinter, tapi karena gurunya nggak enakan aja. Terus kenapa bisa menggendut skornya? Tahun 2016 ternyata Rotten Tomatoes itu udah dibeli sama Fandango. Dan Fandango itu apa? Itu adalah perusahaan penjual tiket bioskop terbesar di Amerika. Gua ulangi pelan-pelan ya. Jadi ada website yang ngasih skor film dimiliki sama perusahaan yang untungnya makin gede kalau makin banyak orang nonton film. Itu tuh ibaratnya kayak kantin sekolah bikin survei, makanan kantin enak nggak? Terus yang ngitung hasil surveinya ya kantinnya sendiri guys. Terus pasca dibeli Fandango, jumlah kritikus yang dihitung per film nambah puluhan orang ya. Banyak dari media-media kecil. Dan tahun 2023 ada media besar yang nemuin, ini riset lagi nih ya, tim promosi film itu ternyata pada aktif ngedeketin reviewer atau kritikus dari media-media kecil biar skornya itu udah cakep duluan gitu sebelum filmnya rilis. Skornya itu ya diurusin lah, dirapiin, didandanin gitu biar kelihatan glowing pas filmnya rilis. Terus Rotten Tomatoes ngebuka embargonya. Padahal dulu skor Rotten Tomatoes itu berguna karena apa coba? Karena nggak ada yang peduli sama skornya. Serius ini, serius nggak ada yang peduli. Sekarang skor di Rotten Tomatoes itu justru nentuin nasib film dengan modal ratusan juta dolar di minggu pertama. Jadi semua orang berusaha ngatur angkanya. Astagfirullah. Dan begitu angkanya udah diatur, kalian udah tahu jawabannya, ya udah, nggak ada artinya lagi guys. Terus gimana dong bang?
Solusinya jangan tanya gue ya, bukan gue yang bikin sistemnya. Tenang, gue nggak bakal nyuruh kalian baca jurnal ilmiah tiap menonton film. Ada cara gampang kok buat kalian yang pengen tahu kualitas film, kata orang-orang, tanpa harus terpengaruh sama angkanya. Pertama, jangan lihat angkanya guys, lihat bentuk grafiknya. Asik. Kenapa gue ngomongin grafik? Karena trik ini bisa ditemukan di Letterboxd ya. Kalian buka Letterboxd, itu kan aplikasi rating film yang sangat kekinian, padahal dari dulu udah ada ya. Terus jangan lihat angkanya, lihat aja grafik batangnya. Kalau bentuknya kayak gunung yang miring ke kanan, kebanyakan berarti orang kasih bintang 4, 5. Kurang lebih filmnya disayang itu sama banyak orang. Aman itu buat ditonton, gas aja langsung. Tapi kalau bentuk gunungnya di tengah gitu ya, berarti kebanyakan ngasih bintang 3 kan. Ya filmnya itu mungkin kata orang lumayan. Semua orang kayaknya sepakat filmnya B aja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bentuknya kayak huruf U, nah ini nih, tinggi di bintang 1, terus di bintang 5 juga tinggi, tapi di tengahnya kosong. Hati-hati, itu film yang bikin orang kebelah dua kubu. Ini kasusnya kayak film Eddington tadi ya. Tapi bukan berarti kalian jangan nonton filmnya. Cari tahu dulu kenapa orang berantem, ada yang ngasih 1, ada yang ngasih 5. Terus tebak kalian bakal masuk kubu yang mana. Kedua, lihat berapa banyak orang yang ngasih nilai. Nah, trik ini biasa ditemukan kalau kalian suka buka IMDb ya. Nilai 8 dari 200.000 orang itu jauh lebih bisa dipercaya daripada nilai 8 dari 3.000 orang. Sesimpel itu. Simple as that. Sesederhana itu. Makin dikit yang nilai, makin gampang angkanya digoreng. Mau digoreng naik sama fans atau mau digoreng turun gitu ya sama haters. Jadi jangan bilang kalau skor di IMDb udah nggak dipercaya bang. Menurut gue sih masih dipercaya. Asalkan kalian pakai rumus yang barusan. Ketiga, nah ini penting nih ya buat kalian. Baca reviewnya, jangan cuma angkanya. Asli, serius ini penting ya. Karena satu paragraf review yang jelasin kenapa orang suka atau nggak suka, itu lebih berguna daripada 1000 angka. Karena dari situ lo bisa nebak, oh yang dia nggak suka itu justru yang gue suka. Seru kan? Ini sama aja kayak kalian kalau nonton video review Cinecrip. Jangan langsung dicepetin ke skor. Santai guys, santai. Dengerin dulu apa aja alasannya, apa pros dan consnya gitu kan. Itu penting. Dan terakhir, cari reviewer yang seleranya nyambung sama kalian. Ini juga penting menurut gua. Satu orang yang seleranya mirip sama kalian itu lebih berharga daripada 300 reviewer atau kritikus yang dirata-ratain. Tapi ekstra tip dari gua adalah perbanyak juga referensi reviewer atau kritikus yang lu baca atau lu tonton. Kenapa gitu? Ya biar nggak gampang kalian bilang, ah ini film sampah. Tiap nemu film yang gak sesuai ekspektasi. Sekarang giliran kalian lah. Film apa yang menurut kalian skornya paling gak adil lah anjay. Yang skornya misalkan ketinggian gitu ya, dipuji banyak kritikus, tapi pas kalian tonton gini doang. Atau mungkin film yang skornya terlalu rendah, dihina, diinjak-injak sama kritikus, tapi buat kalian itu film yang sangat spesial, sangat berharga. Tulis aja langsung lah di kolom komentar ya. 5 jawaban paling menarik bakal gue bahas di video selanjutnya. Insya Allah. Siapa tahu film kesayangan kalian yang dizolimi para kritikus itu bisa dapat keadilan di Cinecrip. Anjay, nggak ada yang bercanda. Tapi komen aja, serius. Dan itu aja kali ya pembahasan soal Rotten Tomatoes versi gue ini yang ya ala-ala lah ya. Murni opini, pendapat berdasarkan baca-bacaan yang gue lihat gitu kan. Kalau kalian punya komentar atau opini soal Rotten Tomatoes, silakan. Dan kalau kalian punya ide atau saran nanti bahas fenomena apalagi di dunia sinema selain ngomongin film, boleh komen juga. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip dan join membership Cinecrip tentunya. Thank you banget buat yang udah join sampai detik ini. Berkat kalian kami masih eksis dan konsisten bikin video review film ya. Baik kalau begitu, sampai ketemu lagi. Bye.